karena terlalu deket dan napasnya tuh gitu kan. Oh bau mulutnya. Icannya. Hayu-hayu. Ozil. Nanti aku apa nama kata icannya? Jadi apa nih? Dan terjadi lagi. Disikat kamu. Mantap. Ada kakak Ozil Zoli. Ozil Zoli. Apa nama Ozil dari mana kak? Ozil pemain bola bukan? Iya. Iya, pemain bola. Karena ngefans sama Ozil. Enggak sih. Story-nya biasa sama ex lah. Jadi kalau punya anak katanya pengen namanya Ozil. Mungkin saking bucin kali ya dulu ya. Terus setelah putus akhirnya aku pakai ya kesini-sini ya alhamdulillah. Ozil itu akhirnya kamu pakai. Ya. Iya namanya Oh, namanya. Iya nama Ozil itu akhirnya kamu pakai karena kan nggak lanjut kan hubungannya kan. Kalau aku biasanya dipakai sih. Namanya kan? Iya nama apa ya? Ya jasanya. Ya dangdut kan? Iya, Jasanya maksudnya dangdut, gitu. bintang tamu gitu. Jadi kalau 1 jam itu kalau nyanyi biasanya kalau nyanyi itu ya paling 5 lagu ya? 8 lagu. 5 sampai 8 lagu ya. Karena ada tinggi doang sih mikirnya. Bolak-balik doang. Kenapa announcernya soal Suka sama bule? Gimana sih? Apa sih nih? Di konten kamu tuh banyak bule gitu. Tour guide kamu. Ya kan kalau banyak bule tour guide biasanya. Emang kontennya seru aja sih. Jadi yang di Stitch itu ya konten seru gitu. Tambah lagi ya mungkin aku memang tertarik sih sama bule kayak badannya gagah gitu kan. Gede. Badannya. Iya. Ya udah gede. gagah tadi. Berurat kan. Badannya. Kalau ada uratnya aneh sih. Iya. Itu mah bakso. Tapi kamu pernah ada hubungan sama bule? Pernah membangun hubungan sama bule? Ada mantan bule gitu? Ada sih. Ada. Bule mana? Kanada sih. Kanada ya. Kanada. Tapi gimana sih maksudnya kalau aku nggak tahu ya, kalau kita kan nggak pernah ngerasain ya pacaran sama cewek bule gitu misalnya. Mau coba? Bukan mau coba, pasti udah nggak ada yang mau kan juga udah sih. terlanjur. Temunya sama orang Jawa kalau saya kan. Enggak, maksud aku apa sih bedanya gitu pacaran sama bule sama nggak bule itu apa treatmentnya beda kah atau cara dia? Ngobrolnya kali ya? Yang ngobrol jelas beda pasti, karena satu bule yang satu enggak gitu. Ngobrolnya pasti beda. Apa sih treatment yang beda? Lebih ke romantis sih. Oh kalau bule itu Perhatian banget tanpa diminta. Jadi kayak nge-treatment kita tuh benar-benar merasa jadi cewek satu-satunya gitu loh. Oh iya. Tapi di mata mereka kita itu kayak apa ya? Cewek-cewek Indonesia gitu. Apakah kan kalau turis bilang Indonesia tuh ramah, Indonesia tuh baik gitu. Nggak tau sih menurut dia katanya lebih tertarik kayak ke kulitnya. Kulitnya. Eksotis ya? Iya. Mungkin kan mereka kalau di sesama mereka kan kulitnya ya putih-putih ya udah bosen kali ya. Mau cobain yang sayur asem kan gitu. Terus kamu berapa lama pacaran sama orang Kanada itu? Hampir ya 2 tahunan lah. LDR dong? Enggak. Oh dia di sini. Pas dia kesini, tapi dia sempet tuh ngajakin serius, tapi aku harus kesana gitu. Oh pindah ke Kanada? Iya. Enak banget tau hidup di Kanada tuh waktu itu. Iya tapi gimana ya? Kayak takut aja gitu. Oh iya sih ya. Jauh dari. Iya. Nah kalau misalnya di sini kan mau kemana-mana kan kita udah paham ya. Nah terlebih kan aku memang Inggris itu bahasa gitu rada kurang. Jadi kalau sama dia memang dia yang belajar gitu. Mungkin otak aku bebel gitu, keseringan nonton yang aneh-aneh jadi udah bebel banget kali ya. Jadi susah masuknya. Nonton gitu. aneh-aneh tuh apa kayak lele dipakein GoPro ya? Itu aneh tuh. Iya. Suara di kedalaman berapa ribu meter yang ada tuh dimasukin kamera juga tuh. Itu Lele aneh sih. dipakein GoPro. Ada Iya. Oh berarti dialah yang belajar budaya Bahasa Indonesia. gitu ya. Iya sih kalau di Kanada bingung nggak ada tukang Nggak ada pempek lewat. sebelah. Iya nggak ada sebelah. Tukang pempek yang tureng Ya, memang nggak gitu ada sih, nggak ada memang di nggak ada. Kanada. Nggak ada. Di Indonesia mah udah. Gak ada tukang parabot gitu Iya, kan. parabot. Gue pikir orang ngeluh lu. Itu awalnya lu. Parabot. Iya. Parabot. Iya. Ternyata parabot. Ya, berarti kan kalau Zili secara kalau dibilang maksudnya ya dikenalnya sebagai penyanyi dangdut kan berarti. Udah dari umur berapa kan nyanyi?
nyanyi? Kalau nyanyi sih kayaknya dari umur 4 tahunan lah. 4 tahun tuh nyanyi, nggak spesifik dangdut lah ya? Enggak. Jadi zaman dulu kan ada penyanyi cilik kan. Ya. Kayaknya 4 atau 5 lah, pokoknya seini sama Joshua sih. Oh iya. Cuman beda nasib aja. Kita sempat satu lokasi studionya Oh, gitu. bareng. Oh berarti kamu hitungannya kok ini dong penyanyi cilik juga dong sempet ya? Enggak sih, tapi Menuju ke sana. menuju lah ke waktu itu ya? sana. Terus tiba-tiba ada peristiwa Trisakti itu. Akhirnya bokap kena PHK, akhirnya ya sudah nggak Oh jadi kamu tuh sebenarnya dulu cita-citanya pengen jadi penyanyi cilik. Akhirnya sekarang jadi penyanyi dewasa. Iya benar. Iya kan udah dewasa Benar, udah kan? dewasa, benar. Iya, penyanyi Karena akhirnya- ya Joshua juga udah dewasa kan. Iya. Iya gitu. Maksudnya kalau harusnya jadi penyanyi cilik yang ada di industri, harusnya kamu seangkatan sama Joshua gitu-gitu ya. Iya betul. Bahkan katanya kamu nih dulu waktu kecil sering nyanyi hajatan-hajatan gitu. Iya, jadi kelas 3 SD itu ada paman yang suka nyawain sound system gitu. Terus ngeliat kan aku suka ikutan festival pop tapi kan festival pop, terus ya udah buat ngelatih mental mau nggak diajak gitu. Oh, untuk manggung nih. Nah, karena kan kalau misalnya festival gitu kita cuman duduk nyanyi di atas panggung terus dengan segala tekniknya terus dinilai. Iya. Nah, sedangkan kalau di panggung yang benar-benar panggung kan kita dilatih mental. Iya. Ketemu penonton, ketemu crowd kayak apa gitu. Iya, gitu. Terus ketemu sesama penyanyi itu kan juga ngelatih mental kita gitu. Kelas 3 SD tuh. Kelas 3 SD. Sekolahnya gimana? Sabtu Minggu ya berarti ya? Iya, Sabtu Minggu. Kalau anak SD gitu, manggung tuh dibayar berapa ya biasanya? Dulu aku zamannya 25.000 sih. Tapi aku setara sama yang sudah dewasa. Oh sama yang udah gede. Loh, lagunya kamu nyanyi apa? Kan nggak mungkin lagu-lagu dewasa juga. Kuda Lumping, Hello Dangdut. Itu masih kecil tuh. Ada satu pemain. Ini sekali. Orang naik kuda, oke kuda bohong aman, aku udah lumping. Udah lumping gitu. Tapi Masa kan gitu? kelas 3 SD nggak mungkin cadel. Iya udah gede lah ya. Ini ya pola pikirnya aneh. Kalau ini Iya pola kelas 3 pikirnya SD nyanyi kuda lumping ya, kuda lumping apalagi. Dulu yang paling sering deh. Yang paling sering ya itu Kuda Lumping. Nah, Oke. tapi menurut aku yang rada kaget gitu kan, aku sengaja sama nyokap bokap tuh udah nyanyi lagunya yang netral gitu kan. Oh. Lintang, bujang Udah kecil. dulu sepedanya. Bukan. Jadi nyanyi lagu netral tuh maksudnya lagu yang di tengah-tengah, tidak ada lirik-lirik yang dewasa. Dewasa, tidak ada Iya. lirik yang terlalu anak-anak banget. Tapi ternyata pada saat itu lagi booming kayak serigala berbulu domba gitu. Apa tuh maksudnya? Yang ceritanya tuh tentang apa? Perselingkuhan. Gitu. Terus kayak udah ditiduri terus ditinggalkan. Waduh. Gitu. Kelas 3 SD tuh. Kelas 3 SD. Tapi kamu nggak paham maksudnya kan? Iya kan nyanyi Ya, aja kan. paham lah. Waduh. Tapi kan seorang penyanyi itu memang harus paham. Memahami lirik lagunya ya. Biar Supaya dapat ini ya, feel-nya ya. feel-nya gitu. Dan katanya bahkan kau pernah lagi manggung itu disawer coki-coki. Sama nyam-nyam. Tapi bayaran gitu aku ini tahu, aku beliin robot-robotan. Hah? Oh, iya. Robot-robotan? Iya. Lah, bukannya biasa duitnya dipakai manggung tuh ya kayak beli Mac. Iya kayak harusnya kamu nabung beli Avanza. Iya. Biar kalau manggung-manggung enak. Iya, Udah ada mobil. Iya, kelas 4 SD ya. Iya, kelas 4 5 SD. gitu. Jadi tuh kalau misalnya pas lagi istirahat ya jam 12 gitu, terus aku pamit sama yang orangnya gitu, Om, aku mau ke warung dulu ya. Terus warungnya tuh kan harus ini ke sawah kan, kampung-kampung ya. Terus jalan mana pakai baju nyanyi kan. Baju perform dong. Iya, aku jalan ke sawah terus seneng banget nemu warung, terus ada mainan-mainan aku beli, terus aku rangkai-rangkai sama itunya sama apa? Oh, penyanyi emang penyanyi sana. main. Emang niatnya main doang ya, namanya belum butuh apa-apa ya. Iya. Nah, dan pada saat itu tuh pas kelas 4 lah itu udah drop banget ekonomi keluarga kan. Jadi lebih ke uangnya udah dikasihin ke nyokap bokap gitu. Oh udah buat bantu keluarga lah ya. Dan menyesal ngapain beli robot-robotan gitu kan. Iya. Tapi namanya masih anak-anak Iya. ya. Nah, tapi aku juga pas kelas 5 lah aku diajak
ke kafe dangdut. Ya pas aku nyanyi, nah zamannya goyang Inul. Zamannya goyang Inul, pas aku lihat aku kaget kan. Wow, ada yang pangku-pangkuan, ada yang cium-ciuman gitu kan. Iya kan di kafe dangdut, kelas berapa itu? Kelas 5, kelas 6-an lah. Buset. Dan itulah yang ngebentuk kamu jadi seperti ini sekarang. Rusak. Tapi gimana masa? Tapi dibebasin aja, dilepasin gitu aja. Iya orang tua gimana tuh? Nyokap ikut, kadang kadang ada yang dipercayakan kayak penyanyi seniornya nitip ya. Temenin ya, nih gitu ya. Nitip, berarti dijemput kayak gitu. Itu lanjut terus tuh sampai umur berapa tuh berarti? Sampai SMP kelas 2 udah mulai puber tuh kayaknya ya. Aku kayak malu-malu gitu kalau disebut penyanyi dangdut. Malu. Oh, sempet ada momen itu. Iya, karena Kenapa emang? Apa yang terjadi? Kenapa kamu malu disebut penyanyi dangdut tuh kenapa? iya namanya puber kali kan. Lagi cinta-cinta monyet kayak gitu. Terus banyak pergaulan yang lain kan ya kaya lah gitu. Terus ekonominya ada lah dibanding aku kan. Nah, tambah lagi makin sini kan makin turun tuh. Bokap kan jualan es keliling. Jadi tuh sering kayak dibully gitu loh. Sering kayak dibully gitu. Tapi itu berlanjutnya nggak lama sih. Karena aku mikir kalau nggak apa-apa lah orang yang ngebully aku juga nggak ngasih makan aku kok. Iya. Daripada aku putus sekolah kan gitu. Iya. Akhirnya nyanyi lagi. Dan yang sedihnya aku sempet tahu kayak di hajatan, itu aku SMP sih. Aku di hajatan, segitu kan ayah aku waktu itu masih tukang es keliling pakai sepeda ya. Iya. Jadi pas lagi nyanyi, aku ngeliat tuh ayah aku. Dia baru sampai kan biasanya nyamperin hajatan-hajatan kan. Dia baru sampai aku ngeliat. Di hati aku tuh memang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Terus dia kaget gitu kan. Aku ngeliat banget orang papasan gitu kan. Terus dia kaget, terus dia pulang. Itu pas lagi nyanyi kayak Hancur gitu kayak, lemes ya. Kenapa ini papaku gitu? Nah terus aku pulang kan, pas pulang, ayah kenapa kok Pulang. nggak jadi dagang di situ? Nggak takut kakak malu, teman-teman kan pada tahu ayah katanya. Nanti kakaknya dihina sama teman-teman artis. Allah, kan padahal mah orang-orang gitu itu bener yang Kak Joli bilang, dia nggak ngasih makan kita, dia apa, bodo amat dah gitu-gituan ya. Tapi ya kalau sejauh ini ya gitu, kayak teman-teman yang seniornya itu memang ya nggak ada ngebully ke aku. Ya namanya Iya, kan? malah ngayomi Udah, kan. Iya. Cuman kayak ayah aku aja yang ngerasa nggak enak gitu. Iya, Anaknya nyanyi di panggung, bapaknya tukang es kayak gitu. Padahal aku sendiri ngapain ayah kakak mah nggak malu kalau misalnya ketemu kakak ya udah. Jadi kan usaha, gue usaha, ayah usaha. Bener. Lagian pun kan posisinya di depan kan, nggak di pelaminan kan. Kalau di pelaminan itu yang kita jual es di pelaminan tuh baru kita ya kan. Maksudnya baru kita aduh ayah jangan di situ deh gitu. Ada tiba-tiba ayahnya yang di pelaminan kan lagi salaman sama orang gitu. Kaget ya? Ayah kok nikah lagi ya gitu, itu baru yang ngagetin gitu. Tapi selama kalau manggungnya sendiri pernah nggak dapat kayak ya perilaku dari penonton rese, kayak nyawer goceng tapi tangan kemana-mana. Ya jangan banget. Ya enggak, gitu bukan maksudnya nyawer berapa ribu gitu, tangan tiba-tiba masuk ke dalam hidung gitu. Dalam banget lagi. Harusnya kan 10 ya, kalau hidung mah 10 ya, jangan goceng. 15 lah kalau hidung lah. Separah apa gitu? Iya. Ya parah, apalagi kalau misalnya yang pada mabok ya. Oh iya. Pada ya. mabok kayak 17 Agustusan kayak gitu kan. Kalau di hajatan jarang ya. Ya. Nah, kalau 17 Agustusan kayak gitu tuh banyak kan yang suka nyawer-nyawer. Jadi ya itu mah gimana kitanya, karena pada saat itu aku masih lempeng-lempeng aja ya. Lempeng tuh maksudnya nerima atau Ya masih kayak apa ya? Tabu lah gitu. Ya walaupun kelas 3 SMA, tapi aku benar-benar kayak yang nggak nerima kayak begitu. Sampai sempat waktu itu lagi nyanyi terus deketin disawer kan. Aku nggak masalah mau lu nyawer 1.000 2.000. Emang kan pada saat itu kan. Ya kan kita nggak mungkin pasang tarif kan. Iya, nggak mungkin. Cuman karena terlalu deket dan napasnya tuh gitu kan. Oh bau mulutnya.
gitu kan. Aku Sampai- kan nggak mungkin bilang bau banget sih lo. Nggak Sampai mungkin. mana sih deketnya tuh kenapa sih deket banget? Sampai nempel banget begini. Gini, maksudnya gini, jangan ya, Joli ya, jangan ya. Iya, random banget ya. Maksudnya kalau orang nyawer joget-joget deket terus kayak di muka kita napas dia ya males juga ya kita. Ya walaupun nggak bau mulutnya sih juga rese ya. Maksudnya kan muka kita bisa berembun kalau gitu. Kalau dia napas di depan muka kita iya kayak kacamata ya, iya. bisa berembun. Iya, terus udah gitu aku mundur. Sempet tuh waktu itu kejadiannya dia sambil ngebisikin. Sedangkan siang teman aku yang nyanyi itu mau gitu deket-deket. Gitu. Mau ini- deket-deket. Yang ini aja mau kenapa ini enggak gitu ya kali akhirnya ya? dia bilang gini, anjing lu lonte bisa gue beli juga lu cuman 200.000 gitu. Terus aku timpuk pakai mic. Oh kamu pukul pakai mic? Terus aku cover. 1,5 kali. Kata siapa 200, 150. Dulu tuh enggak, maksudnya ya dulu ya gitulah ya. Iya. Dulu tabu lah ya kamu gitu. Kalau sekarang Kalau sekarang nggak ada yang nyawer nih, gimana sih? Iya. Atau namanya nggak sawerannya. Gitu. paling gede dapat saweran pernah berapa kamu? Gede banget berarti. Gede banget. Segede pintu. Oh disawer pintu. Spanduk. Gedean saweran apa Bayaran. Bayarannya. Kadang gedean saweran. Hit, katanya kamu juga pernah punya pengalaman tidak mengenakan sama guru spiritual. Emang kamu punya guru-guru spiritual gitu? Enggak sih, lebih ke kayak Tempat ngobrol aja, pertama tempat curhat. bosnya ayah. Oh bosnya ya. Bos papa kamu? Oh. Gitu adalah pokoknya. Terus punya ayam lah. Oh juragan ayam gitu, bosnya nih berarti? Ya gitu. Oh kayak di ayam FTV FTV guys ini, juragan bebek gitu, ini juragan ayam. Domba, Anjay. domba. Domba. Iya. ya gitu. Terus Oke. karena kayak aku kerja terus kan abis pulang sekolah, terus aku suka ngisi kayak di restonya gitu kan. Oke, di kafenya dia terus gitu ya. adalah bertamu. Dari awal aku nggak serak, bukan karena dia guru agama atau gimana ya, bukan kayak gitu. Tapi kayak gimana sih kalau hawanya kayak tahu gitu ini orang ada niat tertentu. Feeling kamu nggak enak lah sama Feeling dia nggak gitu, enak. oke. Nah kalau ayah kan orangnya percayaan dan polos dan mungkin itu bos dan udah kenal lama ya kan. Dia kadang aku dibangunin jam 2, suka dimarahin aku. Nah, jadi aku tuh belajarnya tuh sebenarnya jam 3 kan, jam 3 setelah itu sholat subuh kayak gitulah. Terus jam 2 itu dibangunin. Jadi seolah-olah tuh dia paling tahu aku padahal aku better gitulah dari tuduhan dia ya, walaupun aku nyanyi ya kan aku kerja ya kan. Ya. Nah, terus dimarahin bokap nyokap, yang ngedidik anak tuh yang benar. Aku nggak terima dong apanya yang nggak benar kan. Yang benar diajarin ya oke. Diajarin agama aku paham, aku tahu gitu kan. Nah tapi pas jam 2 itu bukannya kita kayak ya udah misalnya wudu atau ngaji itu masuk akal di aku. Ini malah ngobrol ya kan. Lu manggil anak sekolah gitu yang besoknya harus sekolah dan lu ngajak ngobrol, ini ngapain? Jam 2 gitu. Iya jam 2. Berlarut-larut lah kayak gitu. Terus pokoknya aku hindari. Nah waktu itu aku kan sering jogging tuh Jumat ya, siang-siang karena kan untuk pernapasan itu siang. Oke, untuk latihan nyanyinya jogging siang tuh. Hari Jumat lah itu. Aku udah berangkat. Terus dipanggil katanya, ini anak ini mau ketemu sama laki-laki. Iya, aku janjian sama laki-laki karena temanku lebih banyak laki-laki. Iya. Aku bilang iya, orang mau jogging. Jangan, biasa dia bahas marah lah. Bahas agama segala macem. Akhirnya aku nggak jadi kan. Terus aku kok kayak begini, ini rumah gue loh, kok lu yang ngatur kan gitu. Udah nggak lama aku ya terjadi Terjadi apa? Tapi satu rumah tuh kayak Diem. Terjadi apa nih? dan terjadi lagi Disikat kamu? Kotor karena kotor. jelas. Oh iya. Aku ya mohon maaf ya, bukannya mau ngumbar apa gitu, mungkin tidak sesuai dengan penampilan aku. Tapi dari kecil aku selalu nyempetin kayak asar nih, aku yasinan di masjid. Pokoknya tahajud seperti yang tadi bilang, tahajud, puasa Senin Kemis. So, jadi semenjak kejadian itu dan pas aku
berani speak up gitu ya. Terus udah mulut tuh udah kebuka gitu. Tunggu deh, setelah kejadian itu kamu berapa lama baru ngomong ke orang tua dan ke yang lain-lain? Tahu nggak sih, setiap aku mau ngomong, tiba-tiba orangnya ada. Oh, jadi nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Orangnya ada. Nah kan dulu zaman SMS kan. Terus aku udah, ya Allah pengen ngomong gitu. Terus pas aku mau ngomong, tet. Udah kamu nggak usah bilang. Biar saya aja yang bilang. Nah sampai akhirnya datang tuh nenek aku. Nah ibu aku waktu itu katanya mulai curiga. Karena biasanya aku kalau ketemu dia, kelihatan kayak males ketemu. Kalau sekarang aku katanya sampai mau makan apa. Oh. Pokoknya malah kita Malah yang jadi ini. Nah ibu aku tuh yang mulai Curiga. Nah terus sama nenek aku ditanya lah akhirnya hari, ingat banget aku pulang Jumat kan, biasanya ada guru vokal aku ya datang biasanya. Almarhum selalu datang, kayak udah kayak dianggap ayah lah. Ayah, bahkan di kamar gitu kan ngajarin, pokoknya udah kayak ayah banget lah. Ditanya lah sama ibu aku, kakak udah diapain aja sama guru vokal? Dia bilang gitu, guru vokal. Terus aku kaget kan, nggak diapa-apain. Emang kenapa? Terus iya katanya, udah jujur aja nggak apa-apa, ibu nggak bakal marah. Biar nanti kalau guru vokalnya datang biar ibu hajar gitu. Kan aku masih bingung ya, ini apaan? Nah terus ternyata si pelaku bilang aku diperawanin oleh guru vokal. Oh, ada orang lain lagi yang dituduh sama dia gitu. Dan aku tuh kan udah mau ngomong gimana, akhirnya di pas ada nenek di air yasin lah kayak gitu kan. Gitu. Terus udah tenang terus baru tuh aku lancar semuanya, dan yang terjadi pingsan. Ibu aku pingsan, ayah aku ngejodotin tembok. Langsung bawa samurai. Mau dibacok tuh. Kesana kan pergi, terus aku ya Allah, di otak aku oke, kalau dia yang hilang ya, kalau ayah aku yang kenapa-napa kan. Ternyata ayah aku balik lagi, terus dia melengak-melengok. Dia jadi hilang marahnya ya, dibikin bingung ya. Dibikin bingung. Oh, dibikin bingung. Oh, itu gendam. Gitu. Dibikin bingung, habis itu ya akhirnya ya aku bilang ya udahlah, udah weh kata aku gitu. Terus sampai beberapa tahun ayah aku kayak ngerasa bersalah kayak gitu kan. Terus ya udah, kalau karena kita nggak ada ilmu untuk ke situ, akhirnya ayah aku jalur langit aja ngedoa biar gimana. Tapi orangnya udah di penjara. Oh, kira di penjara orangnya? Gara-gara kamu atau kasus lain? Kasus lain dan kasus yang sama. Oh, emang kacau juga ya berarti ya. Ya. Di daerah bro, emang kita tuh nggak pernah tahu tuh apa yang terjadi tuh. Iya. Aneh gitu, kadang kayak orang lagi ngebohong gitu, orang nggak percaya, tapi ya aku alamin gitu. Iya. Tapi sekarang berarti kamu masih aktif ya nyanyi dangdut ya? Iya. Masih Soalnya lah. sempat duet juga kan kemarin sama yang Duo Gobas. Duo Gobas. Iya. Sama Cupi. Kok bisa gabung sama berdua tuh, gimana sih ceritanya kemarin? Aku juga rada nggak percaya sih, karena dulu tuh sempet nyanyi bareng di event di Sulawesi kan. Sama Cupita? Sama Cupi, sempet nyanyi bareng. Awalnya kalian sendiri-sendiri aja nih. Ya sendiri-sendiri, terus kita tuh nggak terlalu deket lah gitu. Cuman biasa aja kalau ada acara, aku suka kadang kasih atau dia kasih ke aku gitu. Nggak lama dia telepon, aku sempat sih kayak nolak, biar kata aku enggak, terus dia bilang ayo dong katanya gitu kan, kamu suaranya ada lah gitu, udah nggak usah minder apa gimana omongan orang, ayo. Akhirnya keempat kalinya itu aku mau, kata aku ya udah, akhirnya jalani dan alhamdulillah. Terus aku mikir kan mumpung mungkin ini jalannya gitu kan, coba aku bisa lebih ya. ngebantu ekonomi keluarga gitu. Jadi coba aja lah Coba ya. aja, dijalani aja gitu. Duo Gobasnya berapa lama sih? Setahun lebih lah kayaknya. Setahun lebih, akhirnya tuh kembali lagi masing-masing. Iya, kembali lagi masing-masing. Cupita kan namanya Cupita Gobas ya dia. Kamu kenapa nggak pakai belakangnya Gobas, Ozil Aku Gobas? juga diizinin sih, dia yang nyuruh kan. Cuman aku setelah lepas itu ada kontrak sama manajemen sama Manajemen label. lain. Sama label. Oh. Akhirnya mau apa ya katanya gitu. Terus dia bilang kayaknya dari bibir kamu aja deh yang kayak Angelina, bukan aku ya yang ngomong. Iya. Oh, kan ada orang nih. Oh, Jolie. Oh, Angelina Jolie. Pakai jet ya, bukan Jet. C. Oh iya. Nanti Iya, jadinya kan Joci kan kalau Iya, pakai C. kalau Angelina pakai C, Joci. Joci. Tapi akhirnya dia masing-masing sendiri-sendiri aja ya. Iya, Tapi sekarang masih ada nyanyi-nyanyi juga. Pernah ikut ini nggak sih?
Akademi. Iya, kompetisi-kompetisi gitu-gitu. Enggak sih. Jadi pas lagi musim-musimnya kayak akademi yang kayak begitu-gitu ya. Nah, alhamdulillah Doa Gobas lagi naik. Oh, Ya, jadi pada nggak gitu kepikiran tuh ya buat ikut-ikut kayak begitu ya. Oh, iya. Tapi kalau industri dangdutnya sendiri nih, Iya kan sekarang lagi rame banget nih. iya. Seperti apa sih sekarang tuh menurut kamu? Ada plus minus sih menurut aku karena kan kalau plusnya gitu dangdut lebih nggak dianggap sebelah mata sekarang. Iya, Bahkan dulu tuh kayak kalau anak tongkrongan ngedenger dangdut tuh ya pasti kampungan gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan di mana-mana kayak Di mana-mana. lagu ya Jawa sih pencetusnya kan Ya pesta pora. Pesta Pora aja headliner terakhir King Nasar, ada Inul, ada Ayu Iya. Ting Ting gitu, Iya. acara-acara musik-musik yang anak muda isinya sekarang udah banyak dangdut dan Iya. selalu rame kan. Iya selalu gitu kan. rame. Itu plusnya. Kalau minusnya sih ya kan banyak generasi baru. Nah kadang tuh yang cuma nama pakai ajang di belakang yang mungkin ya kan cuman lolos sampai kotanya ya kan atau cuman 100 besar tapi mereka kan udah pakai nama belakangnya dan itu ada aja yang ngehancurin budget. Oh, red card red gitu-gitu. card. Ada aja ya nggak semua cuman ada aja yang oknum kayak gitu kayak misalnya nih kita aku yang bertahan misalnya di red segini gitu kan. Iya. Sampai aku kaget kayak tahun baru nggak tahun baru aja gue dibayar Sekian alhamdulillah nih. ya sekian gitu sekian pas ngedenger tahun baru dibayar 2 juta ke Kalimantan itu kan gila pantesan gitu kan. Ternyata ada orang yang banting harga lagi Iya, gitu. ada tapi nih. kan banting harganya tuh kebangetan dan kayaknya kok dia tuh nggak menghargai dirinya lain-lain. sendiri, sedangkan harus pakai beli Baju, baju apa harus segala make macam. up, Oke, iya. Make up, kalau iya. masih harga promo ya, tapi boyo apa ya? Dipikirin ya. Belum di bandara nggak mungkin dong kalau nggak mau ngopi. minum ya, Iya. makan gitu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir kan penyanyi dangdut tuh banyak banget sekarang tuh penyanyi dangdut kita. Banyak banget ya. Banyak banget. Gimana sih cara bertahannya gitu, cara biar tetap bisa tetap ada gitu. Jalin komunikasi sih sama teman-teman karena kan rezeki juga bukan dari klien aja tapi Iya. dari teman dari omongan gitu Omongan. omongan Dia maksudnya jalin komunikasi Itu dengan komunikasi omongan. sih. Ya, omongan. Iya. main ke sate taichan aku kan Sate Taichan kamu? Oh, boleh di mana sih Sate Taichan kamu tuh? di Ciracas. Oh, Ciracas. Oh, Ciracas. Iya. Oh iya. Tuh buat teman-teman di Ciracas tuh kalau mau makan Sate Taichannya. Hayu dateng. Ojil. Nanti aku Apa nama bergebet. Sate Taichannya? Sate taichan Bang Bike itu punya abang aku. Oh, punya abangnya Bang Bike. Terus ada juga frozen food juga. Iya. Ya tuh dia datang Taichannya dia, terus frozen foodnya juga dipesen ya. Supaya inilah apa namanya? Ya supaya penghasilannya Ya, banyak dari supaya situ. laris. Supaya laris. Iya. Supaya laris di situnya. Oke lah, Ojil terima kasih banyak Ojil, ya udah makasih ya. main ke sini. Ya. Lancar terus nyanyinya, usahanya lancar Iya. terus. Usahanya lancar ya, Iya, lancar. iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Geger. Jegel Rigen. Gar.